Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di video kali ini saya akan melakukan pemasangan blockhead pada motor Suzuki Smash yang sudah saya ulas di video sebelumnya ya, yang tentang motor Suzuki Smash yang ngejim karena kehabisan oli. Jadi ini setelah saya kolter dan juga sekarang jadi oversis 50 ya teman-teman. Nah ini tertera terusnya Smash oversis 50, dan untuk piston saya menggunakan piston original ya, SGP, biar lebih awet ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pengolteran, usahakan menggunakan piston yang original ya, biar lebih tahan dan juga awet pastinya teman-teman ya. Oke, sebelum kita melakukan tahap pemasangan, kita pasang dulu untuk bagian perpaknya ya. Seperti biasa untuk pemasangan perpak saya lem tipis-tipis merata, jangan terlalu tebal. Dan untuk pengeliman ini cuman ini ya, untuk cuman sebelah saja yang kita lem, tidak kita lem luar dalam. Jadi yang saya lem ini cuman untuk di bagian bloknya saja teman-teman. Jadi nanti waktu misal kita melakukan pembongkaran lagi, perpaknya itu masih bisa digunakan. Tapi kalau kita lem semua ya, perpaknya mau nggak mau kita ganti teman-teman. Oke, dan setelah sekiranya merata, kita langsung rekatkan perpaknya ke bloknya ya. Kita sambil tekan-tekan sedikit biar dia lebih merekat erat seperti dirimu dan dirinya ya teman-teman. Oke, dan sampai benar-benar merekat ya, biar nanti waktu kita pasang tuh dia nggak bergeser teman-teman. Oke, jadi sebelum kita pasang kita pahami dulu ya, untuk piston, tanda piston tuh tanda panah, itu berarti arahnya ke bagian ek atau klep buang. Nah seperti ini, karena di piston tuh banyak tandanya ya, ada yang tanda panah, ada yang tanda titik, dan juga ada tulisan in. Nah berhubung di piston ini ada tanda panah, jadi yang tanda panah itu mengarah ke bagian pembuangan ya, atau klep ek teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut pasang ring seher, kita pasang dulu untuk pen pistonnya ya ini, dan juga klip sebelah kanan ya teman-teman. Jadi gunanya pen piston ini biar lebih mudah untuk pemasangan klipnya teman-teman. Nah contoh seperti itu, kalau misalnya dia masuk, jadi bisa kita tekan menggunakan pen piston itu sendiri. Dan juga jangan lupa benar-benar pas ya, kita pastikan dia tuh bisa berputar. Oke, lanjut kita pemasangan ring sehernya teman-teman. Ringnya masih ini ya, ringnya utuh ya, karena masih baru jadi ringnya utuh, ada 4, dan juga satu ring ini, ring cacingnya, ring oli. Dan untuk pemasangan ring seher sendiri, kita di sini menyilang berlawanan ya teman-teman, jangan satu arah. Kalau satu arah ya sama saja, nanti olinya ya lolos. Jadi untuk pemasangan ini kita lakukan secara menyilang atau berlawanan teman-teman. Nah jadi cara saya pemasangan seperti ini teman-teman, kanan kiri atas bawah. Teman-teman bisa ikuti cara saya, boleh pakai cara teman-teman sendiri boleh, tapi tetap yang harus kita perhatikan, tetap harus menyilang ya teman-teman. Sebenarnya hal sepele untuk pemasangan ring seher ini, cuman ya kita harus benar-benar perhatikan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah sekiranya kita periksa sudah sip, kita ini ya masukkan ya. Sebelum kita masukkan ke dalam bloknya, kita olesi dulu oli sedikit untuk pelumasan awal nanti ya. Jadi sebelum kita hidupkan tuh dia itu sudah ada pelumasannya, biarpun sedikit tapi ya berpengaruh daripada nggak dikasih pelumas. Karena ini piston dan juga koltrannya baru, jadi ya usahakan diberikan pelumas seperti ini ya teman-teman. Dan untuk pemasangan piston sendiri saya selalu menerapkan cara seperti ini ya. Jadi kupasang dulu pistonnya di dalam blok, lalu kupasang ke
mesinnya. Ada juga yang memasukkan pistonnya itu dimasukkan dulu pistonnya ke setang, tapi semua cara itu sebenarnya sama saja ya teman-teman, karena tujuannya tuh sama, tergantung kita mudahnya itu seperti apa ya, kebiasaan kita seperti apa. Kalau saya sih lebih suka dengan cara seperti ini ya. Jadi untuk ring sehernya itu untuk ring oli yang kecil-kecil, yang tipis-tipis itu nanti ini menghindari slip. Dan jangan lupa untuk di bagian setang sehernya kita berikan oli juga. Lanjut kita proses pemasangan, usahakan benar-benar pas ya teman-teman. Kita pukul sedikit saja, dikit-dikit, jangan langsung keras, dikit-dikit nanti dia menyusun. Lanjut kita pemasangan untuk klip pen pistonnya, jangan lupa tuh diberikan kain apa-apa penutup. Kalau ya jaga-jaga kalau misalnya dia nanti lepas itu nggak loncat, nggak masuk ke dalam crankcase ya. Lanjut kita masukkan secara perlahan teman-teman, kita goyang-goyang sedikit biar lebih enak. Kita paskan sedikit, lalu kita pastikan bahwa dia ini ya, naik turunnya itu dia enggak seret. Lanjut kita pasang untuk baut pengunci bloknya, karena di motor smash ini ada baut pengunci blok dan juga ada baut pengunci antara head dan juga blok ya, sama seperti motor Supra series. Lanjut untuk pemasangan karet tensionernya, kita pasang dahulu ya, usahakan benar-benar pas ya, jangan sampai selip pemasangan karetnya juga. Kita bersihkan dulu, siapa tahu ada debu atau apa yang menempel, atau barangkali pasir juga kan, karena itu ada olinya ya, jadi rawan sekali untuk debu itu menempel. Dan untuk pemasangan perpak headnya ini saya berikan lem kanan kiri untuk mencegah kebocoran pada perpaknya ya. Ya biarpun baru, karena ini perpaknya bukan perpak ori, jadi kita harus berikan lem ya. Untuk lem sendiri ya seperti biasa, tipis asal merata kanan kiri kalau untuk perpak headnya. Lanjut kita pasang untuk di bagian headnya teman-teman. Nah, jangan sampai selip ya. Setelah terpasang kita kunci dulu bautnya, biar nanti juga waktu kita pengencangan baut head yang di depan itu tidak ini ya, tidak selip nanti dratnya. Jadi kita dratkan dulu sedikit. Cukup seperti ini ya teman-teman, jangan langsung kita kencangin biar tidak miring. Lanjut kita proses pemasangan untuk baut headnya. Untuk baut head smash sendiri ada 4 ring ya, yang dimana 1 ring tembaga dan juga 3 ring besi biasa. Untuk ring tembaga kita taruh di atas, di bagian ini ya, atas kanan ya, karena untuk motor Suzuki Smash jalur olinya itu ada di baut atas kanan. Berbeda dengan motor Jupiter atau Supra, dia di baut ini ya, bawah kanan ya. Nah, untuk pengencangan sendiri kita lakukan secara bersilang, jangan langsung kita kencangkan satu baut, tapi kita kencangkan perlahan secara bersilang supaya dia kencangnya itu merata, tidak miring teman-teman. Nah, setelah semuanya dirasa sudah agak kencang, baru kita kencangkan benar-benar ya teman-teman. Dan untuk pengencangan ini jangan pakai tenaga kuli, bisa dol itu, bisa patah. Banyak kejadian yang mengencangkan baut pakai tenaga kuli itu patah ya teman-teman. Setelah itu selesai, kita kencangin juga untuk buat penahan blok dan juga penahan head dan juga blok, kita kencangin lagi. Lanjut kita pasang untuk gigi timingnya. Sebelum kita pasang, usahakan ini ya, kita topkan dulu, harus benar-benar top. Dan untuk motor Suzuki Smash sendiri, gigi timingnya ini ada tanda sendiri ya, jangan terkecoh dengan tanda titik di bagian dekat baut itu. Nah, itu untuk Smash di depan itu ya, titik itu berarti tanda top, dan juga tepatnya itu di
depan atau mengarah ke depan teman-teman. Yang tanda titik itu tanda top noken as Suzuki Smash ya. Jadi di sini memang gigi timing Smash ini agak beda dengan yang motor lainnya sejenis Supra atau Jupiter itu. Dia lurus, kalau Smash agak miring dari bautnya. Dan untuk bautnya sendiri menggunakan baut L ya teman-teman. Kalau yang masih ori itu menggunakan baut L. Lanjut kita pasang ya. Oke, setelah ini dirasa sudah pas, kita perlahan kencangi juga ya teman-teman. Lalu kita kencangkan sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Untuk pengencangan sendiri kita tahan menggunakan kunci T17 di bagian magnet. Jadi setelah selesai kita masukkan untuk penekan tensionernya supaya dia kencang, karena ini juga karena tadi aku lepas ya, karena di Smash ini dia bertingkat untuk ininya jenis tensionernya. Dan juga jangan lupa kita cek kekencangan rantai kampatnya. Setelah dirasa normal kita ini ya langsung tutup saja karena di sini sudah selesai. Jadi kita tutup. Untuk bautnya sendiri ini menggunakan baut mata obeng ya, karena kemarin bawaannya menggunakan baut mata obeng, di sini enggak saya ganti ya karena masih bagus. Jadi ala kadarnya biar enggak terlalu banyak mengganti alat-alat mesin ini ya. Jangan lupa sampai benar-benar kencang ya teman, biar enggak lepas. Dan juga untuk baut karet tensionernya kita kencangkan. Lanjut kita setel untuk celah klepnya. Untuk celah klep sendiri untuk di bagian in menggunakan 0,10 mm, dan juga di bagian X saya menggunakan 0,10 meter sama juga ya. Jadi untuk ini saya sering menggunakan untuk celah klepnya 0,10 untuk di motor-motor standar. Maupun yang sudah papasan saya pasti menggunakan yang 0,10 ya. Jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu longgar ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita pasang untuk bagian tutup setelan klepnya. Kita pasang dulu untuk di bagian bawah ya teman-teman, karena nanti mau ku kasih oli dari atas biar tidak bablas ke bawah ya teman-teman. Jadi kayak pasang di bagian bawah dulu untuk tutupnya. Jangan lupa kita kencangkan, benar-benar kencang, jangan tanggung, juga jangan terlalu kencang biar nggak dol. Kalau terlalu kencang nanti dol. Kalau kita menggunakan tenaga super malah dol nanti. Jadi 2 kali kerja lagi dong. Oke, setelah benar-benar rapat kita tuang sedikit oli saja ya untuk di bagian noken as dan juga plato klep, biar nanti dia waktu pertama hidup tuh langsung ada pelumasan sedikit sebelum olinya naik. Setelah dirasa sudah, kita lanjut untuk proses pasang tutupnya ya. Lakukan semuanya secara bertahap ya teman-teman. Step by stepnya diperhatikan, dan juga kencangkan juga. Oke, setelah itu kita lanjut pasang tutup di bagian kanannya. Jadi kita pasangi satu per satu secara bergantian teman-teman. Kalau langsung ya susah juga karena kan tangan kita cuma 2. Oke, kita kencangan menggunakan kunci T8 ya.
Oke, kita lanjut untuk tahap pemasangan karburatornya teman-teman. Kita pasang usahakan benar-benar pas ya, jangan sampai miring-miring. Jadi kita pasangkan dulu, lanjut kita pasang bautnya sendiri masih menggunakan baut 8 ya teman-teman. Kita pasang dulu kanan kiri, jangan langsung kita kencangkan dulu. Jadi prinsipnya itu kita paskan dulu lah teman-teman ya, kita jeratkan dulu baru kita kencangkan. Sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut pasang knalpotnya ya teman-teman, karena ini knalpotnya ini cuman ada leherannya saja, jadi kita pasang lehernya saja yang simpel ya. Nggak perlu repot-repot untuk pemasangannya. Setelah kita pasang benar-benar pas, kita kencangkan menggunakan kunci Y10. Jadi kita kencangkan secara bergantian kanan kiri biar kencangnya itu rata teman-teman, nggak miring. Dan bagian perpak knalpotnya tuh nggak miring, jadi dia bisa rapat ya. Setelah itu kita cek minyaknya bisa mengalir dengan sempurna atau tidak, jangan sampai dia buntu ya teman-teman. Dan minyaknya alhamdulillahnya lancar. Tadi kita lanjut pasang ke karburatornya selangnya. Setelah semuanya benar-benar terpasang, kita lanjut ini ya untuk pengecekan api busi apakah ada atau tidak. Jadi ini saya menggunakan kain ya biar nggak kesetrum teman-teman. Biarpun dia setrumnya tuh nggak mematikan, tapi nyengat juga lumayan kaget ya, lumayan kerasa. Untuk apinya ada, lanjut kita pasang businya dan juga kita hidupkan. Dan alhamdulillahnya juga ini HP saya error, jadi suaranya tuh nggak ada teman-teman. Tapi untuk ini motor ini hidup, cuman emang dari HP saya yang error ya teman-teman. Nggak ketahuan kalau suaranya tuh nggak ada. Kita lanjut untuk hidupkan ya. Jangan lupa kita setel untuk di bagian karburatornya, setel angin-angin dan juga setel gasnya stasionernya ya. Setelah dirasa langsamnya pas, kita lanjut untuk pengecekan olinya ya, naik atau tidak teman-teman. Nah, untuk smash sendiri di baut kanan atas ya. Nah, itu terlihat olinya itu mengalir dengan deras ya, biarpun dia langsamnya itu tidak terlalu tinggi, tapi olinya itu sudah teman-teman. Jadi kita pastikan dulu ya, untuk ini awal menghidupkan juga cek untuk jalur olinya benar-benar naik atau tidak. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nah, itu terlihat ya kalau ini benar-benar hidup, bergetar kameranya karena HP-nya tadi error. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.